Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Marisa Anggreni Putri. Saya mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan berjudul Peran Mahasiswa dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih saya mengambil materi ini. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh, Meanwhile, Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju. a few moments later. Nah, alasan saya mengambil topik ini yaitu karena saya percaya bahwa di tengah perubahan zaman, peran mahasiswa sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. Mahasiswa bukan hanya calon pemimpin masa depan, tetapi juga agen perubahan, yaitu agent of change, yang memiliki tanggung jawab moral terhadap persatuan bangsa. Nah, dari topik yang saya ambil yaitu ada 5 poin, teman-teman. Poin yang pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya berbagai unsur dalam masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Kesatuan yang utuh dan harmonis, kita tahu bahwa Indonesia negara yang sangat beragam, memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta perbedaan agama dan budaya. Nah, dengan segala perbedaan itu, jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menimbulkan perpecah belahan. Oleh karena itu penting bagi kita semua, terutama mahasiswa, untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, persatuan inilah yang menjadi kekuatan bangsa sejak zaman perjuangan kemerdekaan dan harus dijaga hingga sekarang. Nah, kita masuk ke topik kedua, yaitu peran mahasiswa dalam sejarah persatuan bangsa. Nah, kalau kita lihat sejarah dulu, mahasiswa selalu punya peran besar dalam momen-momen penting bangsa Indonesia. Contohnya, yang pertama, peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928, di mana para pemuda dan pelajar bersatu menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Terus, gerakan mahasiswa tahun 1966, yang berperan dalam perubahan politik nasional. Nah, yang ketiga yaitu Reformasi tahun 1998, di mana mahasiswa menjadi motor perubahan untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Dari sejarah itu, kita bisa belajar bahwa mahasiswa memiliki kekuatan dan intelektual untuk mendorong perubahan positif bagi bangsa. Nah, kita masuk ke topik yang ketiga, peran mahasiswa di masa kini. Nah, lalu bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga persatuan bangsa? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kan, yaitu peran mahasiswa tidak harus selalu turun ke jalan. Banyak cara yang lebih efektif dan damai. Lalu bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga persatuan bangsa saat ini? Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya. Jadi, para mahasiswa tidak harus selalu turun ke jalan, ada banyak cara yang lebih kreatif dan damai. Beberapa peran penting mahasiswa antara lain yaitu yang pertama sebagai agen perubahan yang seperti saya bilang tadi, yaitu agent of change. Mahasiswa harus menjadi contoh dalam berpikir kritis, rasional, dan terbuka terhadap perbedaan. Di era digital sekarang, mahasiswa perlu melawan hoax, ujaran kebencian, dan isu sara yang bisa memecah belah bangsa. Nah, yang kedua sebagai penjaga moral atau guardian of value, yaitu mahasiswa harus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa bisa menjaga persatuan dan menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat di lingkungan kampus. Nah, terus yang ketiga sebagai penggerak masyarakat atau agent of social control, yaitu mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat, edukasi hukum, dan kegiatan kemanusiaan. Hal-hal seperti gotong royong, membantu masyarakat desa, atau mengajar anak-anak kurang mampu juga merupakan bentuk nyata
menjaga persatuan. Lalu yang keempat, sebagai pelopor toleransi dan dialog antar budaya, mahasiswa bisa menjadi jembatan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan sikap terbuka, menghargai keberagaman, mahasiswa membantu menciptakan suasana damai dan harmonis. Yang keempat, tantangan mahasiswa dalam menjaga persatuan. Namun, menjaga persatuan tidaklah mudah, teman-teman. Ada berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini, seperti pengaruh media sosial yang sering menyebarkan informasi palsu dan menimbulkan konflik. Terus menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda, lalu kurangnya kepedulian terhadap isu sosial dan kebangsaan. Untuk menghadapi tantangan ini, mahasiswa harus meningkatkan literasi digital, memperluas wawasan kebangsaan, dan aktif berdiskusi dengan semangat dan toleransi. Lalu kita masuk ke topik yang kelima, upaya nyata mahasiswa. Beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menjaga persatuan bangsa antara lain yaitu dengan mengikuti kegiatan organisasi kampus yang menanamkan nilai kebersamaan, terus melaksanakan program kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, terus mengadakan kegiatan lintas agama, budaya, dan suku untuk menumbuhkan rasa saling menghargai, lalu menjadi contoh yang baik di media sosial dengan menyebarkan konten positif dan edukatif. Nah, teman-teman semua, sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa mahasiswa adalah harapan bangsa. Tugas kita bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi bagi persatuan Indonesia. Kita harus menghidupkan kembali semangat para pemuda pada tahun 1928 yang berkata, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kita bukan hanya mempertahankan warisan pendahulu, tetapi juga memastikan masa depan Indonesia tetap utuh, damai, dan berdaulat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga kita dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berjiwa nasionalis dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya.